Toleransi kok mengatakan iman orang lain bengkok. Sampai detik ini satu orang tidak ada yang bisa menunjukkan ayat Yesus berkata aku bukan Tuhan. Ingat ya, itu udah gue tandain dan akan gue laporkan ke polisi. Ini rekamannya ada. Dengan dia mengatakan, gue akan luruskan bahwa Yesus lu bukan Tuhan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, berarti Yesus berdoa kepada Sang Pencipta yang menciptakan Yesus. Ini apa ini ya Bapakku ini? Ya, ya Bapa, bukan ya Allah. Jadi Yesus itu berdoa kepada Allah. Allah yang mana? Yang disebut Bapa, bukan yang disebut Allah. Saya mau meluruskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Loh, coba baca Yohanes 13 ayat 13. Anda bisa dipenjara untuk hal ini. Kenapa? Kamu mau meluruskan Yesus bukan Tuhan, dalilnya mana? Lu tadi ngomong toleransi ya ke room gua. Kenapa lu tiba-tiba ngomong toleransi, lu mau meluruskan bahwa Yesus bukan Tuhan? Toleransi lu di mana anjir? Sekarang buktiin bahwa Yesus bukan Tuhan, dalilnya. Yesus bukan Tuhan, mana dalilnya? Harus tulisannya aku Yesus bukan Tuhan. Coba, kalau nggak ada, lu harus minta maaf. Agatha marah besar kepada Muslim ini yang meluruskan bahwa Yesus bukan Tuhan. Debat ini seru dan menarik. Silakan menonton sampai selesai. Lukas 6:12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Kalau memang Yesus itu Tuhan, berarti Yesus berdoa kepada Sang Pencipta yang menciptakan Yesus. Seperti itu. Apa yang mau ditanyain? Doa semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Allah yang mana nih? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Allah Yesus. bukan Tuhan negeri Makkah. Bapak mau tahu nggak Allah yang Yesus berdoa kepadanya? Dia memang sering berdoa, Yesus itu dalam kemanusiaannya. Coba Bapak buka Matius 26 ayat 39 coba. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapak, kan? Lu kan ngomongnya kepada Allah. Lu biar tahu Allah yang di dalam Alkitab kami bukan Allah Tuhan negeri Mekah. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ini apa ini ya Bapakku ini? Ya, ya Bapa, bukan ya Allah. Ya, jadi Yesus itu berdoa kepada Allah. Allah yang mana? Yang disebut Bapa, bukan yang disebut Allah. Coba makanya Agatha, coba buka Matius 21 ayat 11. Iya, kan lu nggak tahu di situ Allah yang dimaksud siapa. Makanya Alkitab kami ini nggak bisa. Kau cuman ngambil satu ayat sampai ke bawahnya, kau nggak baca selanjutnya. Lo kan mau tahu Allah kami itu baru satu ya, saya tunjukin. Coba buka 1 Korintus 8 ayat 6 biar lo tahu Allah kami itu siapa. Biar kau tahu Allah yang kami sembah itu siapa. Kau kira Allah mu belum lahir, belum ada. Muridnya Yesus tuh nggak ada yang Islam. Biar kau tahu Allah yang dimaksud di dalam Alkitab kami. Kau kira Allah kau karena diterjemahkan Allah. Astaga, kasihan kan? Nih, biar lo tahu. Allah yang di dalam Alkitab kami tuh ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini banyak, nanti kutunjukkan lagi. Yohanes 17 ayat 5. Bapa. Allah yang kami maksud itu Bapa, bukan Allah negeri Mekah. Jadi jangan lo kira Allah kami Allah kau. Oke, gue kasih tahu Allah yang di dalam Alkitab disebut Bapa. Dalam teks aslinya itu Avinu, bukan Olu.
Saya mau meluruskan bahwa Meluruskan apa? Yesus itu bukan Tuhan. Loh, coba baca Coba. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 6 dulu dong. Yohanes 6 Apa dikatakan, Yohanes 6 Yon? ayat 14. Gini bang, Anda kan Islam. Anda jangan coba meluruskan iman kami yang mengatakan, saya cuma mau meluruskan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau menurut Anda bukan Tuhan nggak masalah, tapi menurut kami dia Tuhan kami. Allahmu itu nggak ada apa-apa, memang kau menista. Jadi kalau kau mau bilang Yesus bukan Tuhan, Anda memfitnah iman orang. Anda bisa dipenjara untuk hal ini. Kenapa? Kamu mau meluruskan Yesus bukan Tuhan, dalilnya mana? Kalau kau bilang Yesus bukan Tuhan, dalilnya mana? Mana dikatakan Yesus bukan Tuhan? Coba. Nanti aja mirroringnya. Orang dungu kayak gini jangan di mirroring, nanti sakit hati. Nih, Yohanes 6 ayat 14. Baca. Yesus bukan Baca. Tuhan kan? Coba baca. Ya, coba baca. Coba dulu Ya saya lu cari. aja, jangan jadi penipu. Bentar saya cari dulu. Yohanes Cari 6 lah. ayat 14. Dari nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti saya akan luruskan bahwa Allahmu itu adalah batu. Loh, Suatu penghinaan. kamu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, kamu itu menghina. Kalau saya bilang Tuhanmu batu, kenapa kau bilang menghina? Yuk, jangan gitu dong. Tarik dulu kata-katamu yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dalilnya minimal. Punya satu dalil. Nah, jadi Anda kalau omongan sesumbar kayak tadi, kalau saya balikin kan nggak enak ya Bang. Makanya saya bilang, Ketika orang-orang itu dengar. melihat, lu tadi ngomong toleransi ya ke room gua. Kenapa lu Ya. tiba-tiba ngomong toleransi, lu mau meluruskan bahwa Yesus bukan Tuhan? Toleransi lu di mana anjir? Lu tadi ngomong toleransi bukan sama gua. betul. Terus kenapa lu bilang gua mau meluruskan bahwa Yesus bukan Tuhan? Apa hak lu mengatakan Yesus bukan Tuhan? Hati-hati bro, gua bisa penjarain lu sekarang ini. Ketika lu bilang Yesus bukan Tuhan, itu Tuhan kami. Sama, situ juga kan sering-sering. Karena lu lah yang ngomong, makanya gua balikin. Hati-hati lidah lu. Jangan lu tadi pertama ngomong toleransi, tapi congor lu sumbar. Gua persilakan lu naik untuk bertanya iman kami, bukan menghina. Sama, Kapan hari gua menghina? lu juga kan sering Kapan hari gua menghina? Kanjeng Nabi, terus Apa? masalah Allah Subhanahu wa. Sekarang buktiin bahwa Yesus bukan Tuhan. Dalilnya, Yesus bukan Boleh. Tuhan. Mana dalilnya? Boleh. Sebentar, saya bacakan. Harus Mas, tulisannya, aku Yesus bukan Tuhan. Coba, kalau nggak ada, lu harus minta maaf. Kalau nggak ada, lu harus minta maaf. Hati-hati lu. Lu tadi bilang gua punya dalil Yesus bukan Tuhan. Mana dalilnya? Hati-hati bro. Kalau lu mengatakan toleransi, karena lu duluan sesumbar toleransi, kenapa lu sok-sokan mau meluruskan iman orang yang tidak kau kenal? Saya bisa laporkan kau, toleransi itu artinya membiarkan. Gua nggak pernah mau mendebat lu mau nyembah batu, nyembah pohon, gua nggak urusan. Tapi ketika lu mengatakan Tuhan kami bukan Tuhan, apa kuasa lu dengan mengatakan dia bukan Tuhan? Hah? Hati-hati bro. Makanya tadi saya bilang, lu kalau bertanya di room gua, jangan dengan nafsu yang jahat. Kalau lu bertanya yang tidak lu ketahui, lu akan gua hargai. Tapi lu naik ke room gua untuk merubah akidah kami dengan cara mengatakan gua meluruskan. Arti dari kata-kata lu meluruskan seolah-olah iman kami bengkok. Siapa lu? Lu siapa? Lu hati-hati ketika lu mengatakan mau meluruskan. Situ Tuhan. Yang meluruskan itu hanya Tuhan. Lu sudah mengaku Tuhan di sini dengan mengatakan bahwa ajaran kami bengkok. Hati-hati bro.
Lu kalau ke room gua, lu bertanya gua hargai, bukan mendebat iman saya. Gaya lu ngomong toleransi, otak lu pakai dulu di mana toleransi lu ketika lu mau mencoba merubah akidah orang. Hati-hati lu, gua nggak pernah mau mengubah akidah lu. Berani banget lu, gak tahu malu lu. Jangan jadi manusia berlagak Tuhan. Lu dajjal namanya, yang sok Tuhan. Jangan ngomong toleransi bro. Lu nggak tahu definisi toleransi. Toleransi kok mengubah ajaran orang. Toleransi kok mengatakan iman orang lain bengkok. Hati-hati ya mulut lu ya. Sampai detik ini satu orang tidak ada yang bisa menunjukkan ayat Yesus berkata aku bukan Tuhan. Jadi hati-hati ya. Hati-hati lidah lo. Ingat ya, itu udah gue tandain dan akan gue laporkan ke polisi. Ini rekamannya ada. Dengan dia mengatakan, gue akan luruskan bahwa Yesus lu bukan Tuhan. Hati-hati lo. Muka lo udah ada di sini rekaman. Hati-hati lo. Siap-siap lo. Gak usah ngomong toleransi sama orang. Begitu gue bilang lu nyembah batu, sakit hati kan lu? Makanya. Hati-hati. Hal pertama yang disampaikan oleh saudara Uclim ini, beliau menolak Yesus itu Tuhan oleh karena berdoa semalam-malaman kepada Allah. Beliau bertitik tolak dari Lukas pasal 6 ayat 12. Isi dari ayat yang dibaca oleh beliau tidak ada masalah. Tetapi yang merupakan keprihatinan mendalam kepada saudara Uclim ini yang selalu berupaya mengartikan doktrin ajaran Kristen sesuai dengan doktrin ajaran keyakinannya yang bersumber dari kitab sucinya. Beliau menolak dengan tegas bahwa Yesus itu Tuhan. Sebab tidak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tidak mungkin Allah berdoa kepada Allah. Menurut beliau, ketika Yesus berdoa kepada Allah, maka Yesus sebagai ciptaan Allah. Dia tidak mengerti dan tidak memahami sama sekali doktrin ajaran Kristen yang sangat utama sekaligus merupakan pondasi dari ajaran Kristen. Yesus itu satu pribadi dalam dua natur. Natur kemanusiaan yang diperolehnya dari kandungan Bunda Maria. Itu sebabnya Yesus disebut di dalam Lukas 1 ayat 42 sebagai buah rahim Maria. Di sisi lain, Yesus memiliki natur keilahian sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus dalam natur keadaan sebagai manusia memang memberikan contoh dan teladan kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya berdoa. Itu sebabnya Yesus mengajarkan murid-murid berdoa dengan doa yang sangat terkenal, yaitu doa Bapa Kami. Yesus tidak hanya mengajarkan berdoa, tapi dalam natur keadaannya sebagai manusia, Yesus juga memberikan contoh dan teladan kapan harus berdoa. Yesus mengajarkan dalam hal berdoa, paling tidak dalam beberapa momen. Yesus mencontohkan kepada murid-murid supaya berdoa pagi-pagi benar. Yesus memberikan contoh kepada murid-murid berdoa petang atau malam hari atau sebelum tidur. Yesus juga menunjukkan contoh kepada murid-murid bagaimana menghadapi sebuah tekanan hidup yang begitu berat dan besar dengan berdoa.
Hal itu dibuktikan oleh Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap, disidang, dan diputuskan dihukum dengan cara disalibkan. Yesus juga berdoa ketika sudah makin populer, terkenal, banyak orang berbondong-bondong, berdesak-desakan mengikutinya. Yesus tidak lupa berdoa. Itu dicontohkan Yesus kepada murid-muridnya. Dan termasuk di antaranya, Yesus juga mencontohkan kepada murid-muridnya dengan meneladankan bagaimana memilih murid-muridnya. Sebelum memilih murid-muridnya, Yesus naik ke bukit berdoa semalam-malaman. Semua momen kapan Yesus berdoa merupakan sebuah inspirasi dan teladan bagi pengikut Kristus, bagi orang-orang Kristen sepanjang sejarah segala abad. Jadi kami orang-orang percaya tidak pernah terganggu imannya ketika Yesus berdoa, berpuasa, lapar, haus, menangis, disunat, mengalami kematian, termasuk berdoa. Karena itu menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus dalam natur keadaannya sebagai manusia merupakan teladan yang sempurna dalam hal berdoa. Yesus yang berdoa dalam keadaannya sebagai manusia tidak mengurangi eksistensinya sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tadi saudara kita Ucilip ini membuat pernyataan yang menyebabkan Agatha begitu marah dan berkata-kata dengan sangat tegas. Karena Ucilip ini mau meluruskan bahwa Yesus bukan Tuhan. Agatha menantang, tunjukkan dari Alkitab di mana Yesus pernah berkata bahwa dia bukan Tuhan. Padahal fakta yang sebenarnya, Yesus itu benar-benar Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 jelas berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Itu pengakuan langsung keluar dari mulut Yesus. Memang murid-murid mengakui Yesus itu Tuhan. Dan Yesus membenarkan pengakuan murid-murid bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan di situ dalam arti penguasa. Itu sebabnya di dalam Matius 28 ayat 18 jelas dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi." Segala kepenguasaan, segala ketuhanan baik di sorga maupun di bumi. Jadi Yesus itu adalah penguasa atas sorga dan bumi. Karena segala kuasa telah diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan? Allah yang disapa dengan Bapa bersama firman dan rohnya. Karena kemanusiaan Yesus yang diberikan segala kuasa. Kenapa perlu diberikan segala kuasa? Karena Allah yang adalah roh transenden tidak terlihat. Maka supaya dunia mengenal kekuasaan Allah, maka Allah yang disapa dengan Bapa bersama firman dan rohnya memberikan kekuasaan itu kepada natur keadaan kemanusiaan Yesus. Penjelasan seperti ini saya yakin tidak sampai di otak dan pikiran pengertian pemahaman saudara kita Ucilip yang berupaya meluruskan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ketika tadi Agatha memberikan tantangan, tunjukkan di dalam Alkitab di mana Yesus pernah berkata bahwa dia bukan Tuhan. Maka saudara kita ini menunjukkan dari Yohanes pasal 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudara kita Ucilip ini mau mendasarkan Yesus bukan Tuhan dengan ayat ini. Tidak ada di sini dikatakan, aku bukan Tuhan. Tidak.
Tapi orang-orang yang menyaksikan di mana Yesus membuat mujizat dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka kagum, takjub, terpesona dengan mujizat yang diadakan itu. Maka mereka pun mengambil konklusi dan kesimpulan bahwa Yesus benar-benar nabi. Itu pengakuan mereka, dan pengakuan mereka itu tidak salah, karena memang Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 di mana Musa pernah menubuatkan nabi yang datang seperti dirinya, itu digenapi di dalam diri Yesus, bukan kepada nabi lain. Jangan keliru dan salah. Yang sama seperti Musa, artinya Musa membawa bangsa Israel eksodus keluar dari Mesir. Yesus datang ke tengah-tengah dunia membawa manusia yang berada dalam perhambaan perbudakan dosa kepada keselamatan, kelepasan, kemerdekaan, bahkan menempatkannya dalam surga yang mulia. Kalau saudara kita Uclim ini mendasarkan Yesus itu bukan Tuhan dari Yohanes 6 ayat 14, tidak bisa menyimpulkan sebuah doktrin ajaran hanya dengan satu ayat. Bagaimana dengan fakta-fakta lain dalam Alkitab yang menunjukkan, membuktikan Yesus memiliki otoritas yang hanya dimiliki oleh Allah? Beberapa contoh berikut ini. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5 dan 10. Yesus menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bisakah kita memungkiri kalau memang Dia yang menciptakan segala sesuatu? Dia bukan Tuhan, Dia bukan Allah. Apakah karena ada Yohanes 6 ayat 14 meniadakan Yesus itu jadi Tuhan? Belum lagi Yohanes 8 ayat 58. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Abraham itu memiliki jarak waktu 2000 tahun dibandingkan dengan Yesus. Tapi Yesus lebih dulu ada daripada Abraham. Kok bisa? Tentu hal itu tidak terkait dengan tubuh fisik jasmani kemanusiaan, tapi terkait dengan eksistensi kekal sebagai firman. Belum lagi Yohanes 10 ayat 28. Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal dan menjamin pasti tidak binasa. Apakah itu hanya sekedar sebagai seorang nabi? Tentu tidak. Yang berkuasa, berotoritas dan berhak memberi hidup yang kekal adalah Dia yang hidup kekal. Yohanes pasal 17 ayat 5. Yesus telah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 24. Bapa telah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Apakah hal itu bisa dibantah, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah? Tidak mungkin. Jadi kelemahan dari saudara kita Uclim ini yang mencoba meluruskan bahwa Yesus bukan Tuhan adalah karena dia hanya fokus kepada tubuh fisik jasmani kemanusiaan Yesus. Dia tidak bisa mengerti tentang dui natur Kristus. Yesus itu adalah manusia yang dikandung oleh Bunda Maria, dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan hidup selama 33,5 tahun. Tapi di sisi lain Yesus itu memiliki natur keilahian sebagai firman yang kekal bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.